Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan session yang kedua. Jadi akan dibantu oleh Pak Gusti Semadi Putra. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung ke Pak Gusti Putu Semadi Putra. Silakan Pak. Terima kasih Pak Made Mahendra. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan workshop daring Desain e-learning mandiri, yang mana dalam sekian hari ini kita akan terus mendalami tentang tools yang bisa kita pergunakan dalam kegiatan pembelajaran online. Dan sebelumnya, perkenalkan Tiang I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura. Pada siang hari ini akan memandu kegiatan yang akan kita ikuti bersama. Namun, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas rahmat beliaulah kita bisa berkumpul di sini. Untuk itu, lugrayang titiang aturang pengastung kare, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada siang hari ini akan dibahas tentang salah satu tools pembelajaran e-learning, yaitu tentang menggunakan bagaimana kalau kita menggunakan Seesaw, yang akan disajikan oleh pakar dari IGI yang sudah punya pengalaman sekian tahun melanglang buana di dunia IGI, yaitu Pak Made Mahendra Eka Purusa. Kepada Pak Made Mahendra Eka Purusa, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Gusti Putu Semadi Putra, ini senior saya. Sebelum lanjut, Angkatan Pengajar Umat, Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah masih bergabung di ruangan ini. Baik, saya akan lanjutkan sebenarnya ini hanya pembanding. Kalau ide saya sih, kalau kemarin kita bermain dengan lebih banyak di desktop dan mungkin ada aplikasi yang bisa ini di smartphone juga. Nah kalau ini lebih ke smartphone. Dan kemudian jadi yang tadi disampaikan Bu Ika itu tentang Dojo, jadi pendukung e-learning untuk berbasis smartphone. Nah, saya coba menyajikan pilihan-pilihan lain. Kalau tadi mungkin sudah disajikan oleh Bu Ika tentang kelas Dojo, ada pilihan lain banyak sebenarnya. Cuma yang sudah saya coba kemarin itu Siso kelas 1, 2, 3 sebenarnya di awal saya temukan, cuman di awal itu saya temukan terbatas sehingga saya tinggalkan. Malah terbalik sekarang ini Sisonya yang terbatas. Oke, kita akan coba memaksimalkan ini pilihan-pilihan baru ini. Apa sih kelebihannya? Cuman secara teknis saya akan jelaskan banyak, teorinya tidak akan banyak. Sama persis kok dengan kelas Dojo. Mungkin ini kalau bahasa saya persaingan bisnis ya. Kelas Dojo itu mungkin ditemukan kelemahannya seperti tadi. Salah satunya lebih cocok untuk kelas dasar ya. Jadi kelas dasar. Nah muncullah Siso yang mungkin lebih bisa digunakan untuk kelas lebih tinggi. Kelas 1, 2, 3 masih kayaknya di pertengahan ya. Ada sedikit fitur yang kayaknya masih, kalau saya bilang masih kanak-kanakan seperti di kelas Dojo. Tapi bisa juga dipakai untuk di kelas selanjutnya. Nah itu akan coba saya sharing. Mungkin secara teori saya tidak akan banyak jelaskan, sama persis dengan kelas Dojo bentuknya, tampilannya juga persis, ada 3 nanti. Tadi aplikasi untuk guru, aplikasi untuk siswa, aplikasi untuk orang tua. Nah ini kelebihannya salah satunya, jadi kalau kemarin kita sempat belajar tentang pedagogi dari e-learning, tidak meninggalkan apa yang ditatap muka, salah satunya umpan balik. Nah di sini umpan balik yang kayaknya dimaksimalkan, baik umpan balik secara karakter seperti tadi, umpan positif. Nah itu
diterapkan di sini. Kemudian juga umpan balik kepada orang tua. Kondisi saat ini kayaknya ini sangat penting, masih kita ginikan aja. Jadi itu yang akan ini satu kelebihan dari aplikasi ini. Jadi ada komunikasi intens dengan orang tua sebagai salah satu komunikasi umpan balik. Jadi itu yang akan coba saya sharing. Tetapi secara teori hampir sama dengan yang disampaikan Bu Ika. Saya tidak akan ulas lagi. Kita mungkin ke demo nanti. Saya demokan langsung. Oke, biografi sudah. Saya tidak akan sampaikan lagi. Ini mungkin dokumen kami yang kebetulan diberi ruang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali bekerja sama dengan PGRI Bali dalam Gebiar TIK kemarin. Saya sempat mengisi materi dengan Pak Hadi, serta lagi Pak Wayan Kari. Mungkin ada yang kemarin tidak sempat mendengarkan cerita inspiratif ini, saya sampaikan ulang dulu, karena kemarin ada banyak yang tidak ikut di awal ya. Oke, ini cerita inspiratif saya sampai katakanlah pengalaman awal saya, pengalaman awal. Halo Pak Gusti, audionya kayaknya. Mungkin pakai double ya. Oke. Untuk yang sudah mungkin saya mohon maaf saya sampaikan ulang. Ini ada mungkin beberapa yang baru bergabung. Waktu kemarin ada beberapa yang kendala teknis. Ini yang membuka wawasan saya, atau kalau saya gambarkan di sana membuka telur saya, membuka diri saya dari keterkungkungan, nyaman, dari zona nyaman. Sebenarnya saya hanya mulai dari iseng-iseng aktif di Facebook ya. 2014, saya ingat benar ini messenger saya ke Pak Budi Prasetya. Jadi 22 Agustus 2014 masih tercatat di messenger. Saya senang di Facebook waktu itu, baru muncul Facebooknya rame, kemudian senang ikut-ikut kegiatan-kegiatan atau grup-grup guru. Salah satunya ada namanya Klub Guru. Jadi cikal bakal berdirinya IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Jadi awalnya namanya Klub Guru. Di sana mungkin saya temukan banyak informasi, termasuk Google Classroom saya temukan di sana informasi awal. Nah kemudian Pak Budi Prasetya ini posting di Klub Guru, di grup Klub Guru, akan melaksanakan kegiatan yang namanya Indonesia Digital Learning (IDL). Dia bekerja sama atau CSR dari Telkom, kebetulan waktu itu masih di PGRI, diginikan, difokuskan. Kemudian target dari Pak Budi ini sebagai pelaksana akan mengginikan ke salah satu sasarannya adalah sekolah di Singaraja. Jadi beliau juga gini secara acak aja diambillah Singaraja. Kebetulan saya baca, saya coba melamar sebagai instrukturnya atau tutornya. Jadi tugas saya nanti ikut pelatihan, begitu ikut pelatihan mengetuk tularkan. Jadi TOT lah, training on trainer. Nah akhirnya gayung bersambut, sehingga itu pertama kali saya naik pesawat gratis. Jadi tahun itu baru pertama kali saya naik pesawat, pengalaman awal. Dan selanjutnya di instruktur tutor jalan di Telkom Singaraja, melatih sampai hampir 120, hampir 150-an, karena satu session sedikit, ruangannya kecil, nggak maksimal. Kemudian karena kita intens melaksanakan, komunikasi bagus, kita diambil sampel oleh dari Intel, sehingga dikunjungi dari pengawasnya atau monitoringnya dari Mr. Kenneth Moore. Syukurnya dia bisa bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya cukup sehingga bisa komunikasi. Kemudian saya dimonitoring, sempat memberikan kuliah singkat kepada teman-teman yang hadir. Ini cikal bakal, kebetulan waktu itu karena kami dilihat bagus, diberikan kesempatan sebenarnya waktu itu, kesempatan untuk ke Amerika. Cuman sayang, saya gagal di visa ya. Situasi kayak waktu itu ada ya marak bom meledak itu, sehingga sedikit agak diribetkan.
Nah, itu sedikit pengalaman inspiratif. Nah, muncul satu pertanyaan, saya lupa. Ada satu pertanyaan dari peserta, kalau tidak salah dari 3 wase. Agak senior, sama agak tua. Tahun 2014, 6 tahun lalu. Pertanyaannya simpel. Ini program pelatihan internet. Eh, Wah, menurut kami sangat wah. Tetapi kami pesimis untuk menerapkan ini. Untuk apa kami ikut pelatihan ini? Jangankan internet, koneksi apa namanya HP saja biar biar di daerah kami kok, di sekolah kami. Nah, itu pertanyaan yang menurut saya berpikir 3 kali, hampir 3 kali lipat untuk menjawabnya. Tetapi cukup simpel dijawab oleh salah satu staf dari Telkom Singaraja. Pertanyaan beliau atau jawaban beliau cukup simpel kok. Jadi kita diibaratkan perang. Kalau ibarat perang, Bapak Ibu perang di dunia pendidikan. Bapak Ibu lah eh, katakanlah garda depannya. Jadi Bapak Ibu pasti kalau namanya perang pasti memerlukan senjata. Tetapi kalau saat ini akan perang, Bapak Ibu baru belajar menggunakan senjata, Bapak Ibu akan ketinggalan oleh anak didik Bapak Ibu, ketinggalan oleh zaman dan seterusnya. Dan itu menurut saya jawaban yang sangat brilian. Jadi mungkin kalau situasi kayak gini, sekarang mungkin saya anggap merdekanya guru-guru kreatif dan inovatif seperti contohnya yang tadi dari Bu Ika. Beliau udah melaksanakan dalam situasi sekarang, ya udah tinggal dia buka kartu aja, ini loh yang saya sudah lakukan. Jadi udah tinggal membuka yang sudah jalan. Jadi itu yang menurut saya mungkin teman-teman yang baru belajar nggak masalah lah, kita coba kejar ketinggalan ini. Jadi itu yang mungkin inspiratif bagi saya, mudah-mudahan juga inspiratif Bapak Ibu. Eh, Mungkin saat ini apa yang kita pelajari belum bermanfaat. Koneksi saya, internet saya di daerah saya biar biar untuk apa sih belajar ini, learning jarak jauh, dojo dan lain-lain. Guru apa namanya siswa aja nggak ada yang bawa HP kok. Nah, banyak keluhan itu seperti itu. Tapi itu seperti yang saya bilang, siapa tahu setahun lagi, 2 tahun lagi anak-anak HP down lagi, murah lagi, semua bisa mengendal perkembangan, kita tidak tahu. Kalau baru setahun lagi, 2 tahun lagi Bapak Ibu belajar dojo, anak-anak sudah lari duluan nanti. Jadi itu mungkin yang saya terjemahkan dari jawaban staf pimpinan di Telkom tadi. Mungkin bisa menjadi inspiratif juga untuk Bapak Ibu. Baik, saya sedikit pembuka itu. Kemudian ini juga satu video inspiratif untuk kita. Kita diharapkan 2 pilihan dari Panasonic. Mereka hidup dengan ini, gadget, kemudian dunia IT, dunia internet. Bentar. Oh, mungkin apa di sharingnya? Ntar saya lupa. Ntar ya, apa di sharingnya? Masih di PowerPoint ya? Bentar. Masih di layar Oke, awal Pak. oke, sebentar. Oh ya. Bentar. Oh, ini belum dicentang. Ya, sorry. PowerPoint show-nya belum. Makasih, Pak. Ya, saya ulang. Ini lupa tadi pada saat di awal ya. Oke, saya ginikan sedikit. Oke, sudah ya? Sudah, Dek. Nah, Ya, kembali oke. ya, sudah. Oke, sudah? Sip, oke. Oke, saya sedikit ulang. Jadi ini yang akan kita eh, jelaskan tadi, atau saya sharing coba kelas 1, 2, 3 dan SISO. Oke, saya tidak jelaskan lagi tadi, penjelasan sudah. Ini yang saya maksud tadi cerita inspiratif di HDL 2014 yang membuka saya dari zona nyaman, buka telur ya. Dari awalnya sudah senang dengan, ya udah puas dengan PowerPoint, puas dengan Flash dan seterusnya. Tapi dari sini saya membuka, ternyata masih banyak yang perlu saya pelajari. Oke, saya ginikan video ini. Ini video inspiratif dari Panasonic. Mereka, anak-anak kita hidup dengan ini. Tidak kita bisa pungkiri mereka hidup dengan ini kok.
Tapi kalau kita masih memberikan gaya seperti ini, saya yakin akan muncul kebosanan. Itu mungkin terjemahan dari video sederhana ini. Dan satu kewajiban kita menyiapkan mereka dengan hidup atau dunia kerja seperti ini. Maka Bapak Ibu ditantang untuk menjawab tantangan ini. Itu satu video dari Panasonic. Jadi sederhananya mereka hidup dengan dunia teknologi, dunia IT, dan mereka akan hidup atau dihidupi atau mencari kehidupan dengan dunia itu saja. Kita tidak bisa lepas dari itu. Kita harus menyiapkan atau menjawab tantangan itu. Oke, salah satunya mungkin dengan kreativitas baru. Oke, saya kira itu sedikit apa namanya membuka wawasan kita lah, mindset kita. Ini yang akan kita sharing. Kemarin saya sudah minta Bapak Ibu untuk uji coba sebagai siswa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Kelas yang kemarin Bapak Ibu ikuti ini ya, WFH bersama Higi Bali. Sengaja saya tampilkan satu sederhana. Jadi ini seperti inilah contohnya. Dan ini sudah bisa kita main untuk SMA. Saya sudah banyak tinggalkan. Ini sudah ada 249 kiriman data baru. Oke, nah ini kemudian bisa untuk persepsi atau pembuka, bisa membuka diskusi. Makasih Pak. Ini adik kelas saya, Mak Yuda ya. Kemudian Pak Agung Hera udah mengisikan komentar. Kemudian Pak Wargito Dua Tuban ini sudah mengirimkan gambar, mungkin anak didiknya ini punya. Nah ini seperti itulah nanti yang akan kita buat atau seperti itu tampilan di kelas ini. Saya sudah menggunakan, dan ini beberapa kelas saya buat. Ada yang on mic, Pak Wiswa mau dibantu? Oke. Satu kelebihan di sini, kalau kemarin kebetulan karena di 10 IPA 1 saya hanya ngajar prakewi, saya buatkan mapelnya. Tapi kalau satu kelas saya kebetulan ngajar dua mapel yang berbeda, fisika dan gini, saya buatkan hanya satu kelas saja dia. Saya langsung ke trik-triknya ya Bapak Ibu, untuk ke teknik mungkin nanti bisa dipelajari. Jadi kita buatkan kelas fisika ada, tugas fisika ada, jadi ada tugasnya. Kemudian untuk kimia prakarya nanti ada gitu. Oke, saya sharing bentar. Apa itu saya off mic dulu ya. Langkah awal Bapak Ibu setelah mendaftar, jadi untuk proses pendaftaran saya kira Bapak Ibu pasti bisa, tinggal login dengan Gmail aja, tidak terlalu ribet. Kemudian Bapak Ibu bisa bermain dengan setting nanti. Ini bukan di akunnya. Ini di sini. Silakan nanti bermain setting. Akun settingnya. Ya sama persis mengatur akun Bapak Ibu, mungkin password kah atau apa. Kemudian langkah selanjutnya membuat kelas. Ini saya kebetulan pakai gini ya, mungkin nanti di HP sama persis kok. Membuat kelas. Dan ini fitur baru bisa dikombinasikan dengan Google Classroom. Kalau kemarin saya udah gunakan dari semester lalu sih. Ini belum ada, sekarang sudah bisa dikombinasikan. Jadi import dari kelas Google Classroom bisa diambil. Saya contohkan. Ini kelas 1A itu misalnya. Nah, ini sudah ada tingkatannya sampai dengan 12, makanya bisa dimanfaatkan untuk kelas dari kelas bawah, kelas dasar sampai menengah. Oke, ini untuk saya contohkan saja. Kalau sudah, nah ini udah muncul kelas kita, kelas 1A.
Kalau mau menonton demonya, karena ini udah ada di gininya, saya putar sedikit. I love when that light bulb, that aha moment happens. When they've been working really hard and all of a sudden that light bulb goes off and that click of, oh, I get it now. I'm looking for new ways to engage my students every single day. Seesaw, hands down, is the best thing that has ever happened to any of my third grade classrooms. Whether it's math, writing, social studies, in art class, in music class, it works for everything. There's so many different ways that a student can create. They can take pictures, they can do drawing, they can record, and then have to go a step further and explain their thinking in a way that really cements the learning. Seesaw helps me because it gives me that immediate feedback of how the kids are doing. It helps me find those misconceptions in their lesson and then the following day to reteach those concepts that were missed. The Seesaw Activity Library is a go-to almost every single day. I love that I can get so many different ideas for activities that I could use right there in one spot. Students love Seesaw. They get very proud of their portfolio and they like to share it with other people. I saw that. I was at work at a meeting and my little notification popped up. I use the Seesaw Family app both at home and at work. It really helps me give an insight of what Ava is doing, not only in class, but also the way that she's thinking and her process. And I think that's priceless. I love how Seesaw really allows me to get to know my students on a deeper level. They don't always want to stand up or raise their hand to talk in class, but I feel like Seesaw really allows them to open up and shine. Oke, seperti yang disampaikan tadi Bu sama Bu Ika, ini salah satu berbasis sosial ya. Jadi banyak teknik-teknik, metode-metode pembelajaran atau mungkin strategi yang di-sharing di sini oleh guru-guru yang lain. Seperti tadi mungkin guru cukup mencari-cari yang mungkin bermanfaat, bisa di-sharing di sini. Nah, kalau bahasanya Sisho ini adalah The Learning Journal. Kalau Bapak Ibu lihat di Play Store-nya seperti itu judulnya. Jadi jurnal kalau bahasa kita mungkin portofolio ya. Portofolio pembelajaran. Portofolionya apa yang dia kerjakan, mungkin proyek kah, tahapan, kemudian seperti tadi bisa didokumentasikan yang dibuatkan di sini. Jadi berbasis portofolio kalau bahasa saya. Jadi ini jurnal. Itu untuk siswa tahapannya setelah membuat kelas, Bapak Ibu kemudian ini udah ada di kelas yang tadi saya buat, kelas 1A. Kemudian kita tinggal membuat apa yang kita buatnya ada 3 sama dengan di Google Classroom ya. Jadi ada pengumuman, kemudian ada mungkin LKS yang kita sharing, kemudian ada juga penilaian. Pengumuman ya mungkin informasi biasa. Kemudian kalau di sini yang seperti saya sharing tadi tentang COVID tadi, saya sharing video kemudian untuk dibahas. Bisa juga dalam bentuk sharing LKS yang dia download. Jadi kalau kebiasaan saya fisika ya, saya ambil, mohon maaf lah, mudah-mudahan off the record aja. Soal-soal saya beberapa ambil dari Senius karena soalnya sangat bertahap ya. Saya tinggal ambil PDF-nya, saya sharing di sini, kemudian siswa jawab, didokumentasikan. Seperti kemarin saya bilang, dia cukup tulis jawabannya di lembar itu, kemudian yang dikirimkan apa? Dipoto aja. Silakan dari jawaban kalian dipoto, kemudian dibuat ke PDF, kirimkan balik. Sehingga saya dapat jawabannya, siswa sudah mendokumentasikan dalam bentuk kerjaan manual, jadi 2 aja. Kalau ini pengalaman saya sih 2 tahun, setahun 2 tahun. Kalau anak-anak saya suruh jawab manual di tulisannya, dia males membuat arsip untuk dirinya sendiri. Sudah diserahkan ke guru, kemudian begitu saya ginikan atau saya kasih review, udah hilang, tidak tertata dengan baik. Selesai.
Nah, sekarang saya minta ini didokumenkan PDF, saya punya, kalian dokumenkan, nanti terakhir jadikan satu bundle portofolio sehingga dia bisa pelajari kembali. Nah, itu bentuk yang saya lakukan. Jadi salah satunya mungkin ini yang saya coba dulu. Kalau post student work, nah ini salah satu kelebihannya, kita bisa mengirimkan berbagai bentuk, bisa mengirimkan foto, anak juga sama kok. Jadi bentuk yang di-sharing anak-anak juga bentuknya sama seperti ini. Dia bisa sharing foto, mungkin kayak tadi ada beberapa kerja, apa yang dia kerjakan, dokumenkan di foto, ini dikirim nanti dalam bentuk foto. Bisa juga menggambar langsung. Nah ini kayaknya anak-anak dasar yang di TK dan kelas 1 mungkin ini bisa. Dia menggambar langsung, menuliskan langsung, ginikan bentuk dan lain-lain. Drawing langsung. Yang tingkat atas mungkin video. Kemarin saya minta anak-anak membuat project, jadi tugas, kemudian divideokan. Tapi karena di sini agak berat, saya minta, karena anak SMA sudah pasti sih, saya minta diupload di YouTube, tinggal kirim linknya saja. Yang kirim linknya aja. Sudah pasti dengan bermain YouTube. Jadi cukup mengirimkan linknya saja. Bisa juga catatan. Nah ini kalau mengirimkan laporan-laporan dalam bentuk file PDF. Nah ini sementara PDF aja ya. Kemarin masih gini PDF saja. Nah ini. Jadi mengirimkan dokumen PDF. Bisa juga video, MP4 dan WebM. Ini hanya dibatasi 10 gambar. Sehingga saya minta kita siasatilah, karena sebenarnya kan bisa ngirim foto satu-satu ya, satu dokumen, satu foto, tapi ternyata dibatasi tidak boleh lebih dari 10 foto. Ya udah saya siasati. Foto kalian ubah dulu ke PDF. Jadi foto-foto, kumpulan foto itu kan bisa dijadikan PDF. PDF-nya yang dikirim. Nah, itu salah satu trik aja menyiasati dari pembatasan yang dilakukan oleh sistem. Oke, itu satu contoh untuk auto. Kita coba gini aja ya, saya ambil link video aja. Ini saya ambil, misalnya saya ngambil Sisu tutorial. Saya kirimkan linknya. Untuk teman-teman yang udah nyoba kemarin pasti, oh sorry ini saya dibuat kelas 1A. Kemarin mungkin sudah sempat lihat. Nah, nanti di kondisi siswa, dia akan bisa melihat video ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan captionnya apa, kemudian mungkin bisa menambahkan suara seperti tadi Ibu Ika udah sama persis. Kita bisa menambahkan penjelasan di sini dengan merecording langsung. Kemudian kalau hanya teks saja seperti tadi yang saya tuliskan untuk bahan diskusi, ini di caption. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah mahir di sana. Ini kalau mengirimkan, nah ini kalau mau mengirimkan secara personal. Jadi bisa dikirim, dicentang ini. Kebetulan belum ada siswa yang gabung ya. Oke, nanti kalau personal tinggal diklik siapa yang akan dikirim, itu aja yang dapat, yang lain enggak. Kalau dijadikan kelas, lain lagi ceritanya. Oke, ini yang dapat hanya satu, yang bisa baca atau lihatnya ini aja. Tapi kalau umum dipakai, tidak dicentangi, berarti semuanya bisa lihat. Oke, itu menambahkan student work. Kalau pengumuman sih sudah biasa ya. Kemudian kalau aktivitas penugasan, nah ini kita harus membuat gini dulu, library-nya. Nah inilah yang saya bilang tadi, kita bermain sosial di sini. Ada aktivitas library dari komunitas, ini berbasis komunitas. Kalau Bapak Ibu bermain nanti, ini seluruh dunia Bapak Ibu bisa akses. Kalau memang bagus, Bapak Ibu bisa gunakan. Ini ya. Jadi mirip dengan Dojo tadi. Oh kayaknya ini bagus juga untuk materi saya. Cuma sayangnya ya ini masih bahasa, ada yang bahasa Inggris, bahasanya dia ya. Nah, ini kayak ada beberapa yang mungkin kalau di fisika sih banyak kok bisa dipakainya. Ini ya aktivitas-aktivitas yang bisa diambil. Kalau aktivitas sendiri silakan nanti cari di My Library. Ini beberapa aktivitas yang sudah saya buat kemarin. Ada tugas proyek desain, ada tugas hukum gravitasi. Nah ini kalau misalnya dipakai, ini kan misalnya saya anggaplah ini aktivitas atau library saya tahun lalu. Sekarang saya mau pakai lagi gitu.
oh ini yang tahun lalu saya mau pakai sekarang lah. Ya ini sama bentuknya. Udah tinggal segmen aja, ditugaskan aja. Jadi langkahnya ya itu aja, sama persis. Tinggal ambil dari library-nya, kemudian kalau sudah tugaskan. Nah ini sekarang ditugaskan untuk kelas apa saja. Misalnya saya tugaskan untuk di WFH bersama. Atau kelas saya tadi kelas 10 mana? Ya ini. Jadi ini saya tugaskan di sini. Kemudian kalau yang sayangnya di sini baru bulan lalu ini kayaknya mulai dibatasi. Kalau di awal saya masih bisa ngisi skill ya, mungkin sebentar saya tampilkan. Skillnya kita bisa buat sendiri. Kayak misalnya komunikasi, kreativitas, 4C-nya bisa diambil, ditampilkan di sini. Saya sudah membuat itu sebenarnya di awal, bulan lalu atau semester lalu sudah saya pakai. Sehingga saya tinggal menyentang, oh ini untuk kreativitasnya bintangnya 3, ini kreativitasnya bintang 5. Jadi seperti ojol ini, ngasih bintang. Termasuk schedule kita bisa batasi. Cuma untuk saat ini kayaknya udah dikunci. Ini sangat saya sayangkan. Tapi ada teknik tadi, kok coba daftar sekolah adalah untuk sekolah. Skills juga dikunci. Oh ini anak teman-teman yang udah masuk ya. Oke. Mudah-mudahan skillnya nggak dikunci. Tadi saya coba terkunci. Oh ya ini skillnya. Skillnya yang dikunci ya ini. Kalau kemarin masih kelihatan kok skill apa yang saya nilai untuk tugas ini. Oh untuk tugas ini saya nilai kreativitasnya. Oh untuk tugas ini saya nilai karena kerjasama kolaborasinya. Oh ada untuk karena ini studinya misalnya ada kali 1, bisa ditambahkan itu sebenarnya. Sangat sayang ini dikunci ya. Tapi tidak masalah lah, kita jangan sampai itu menutup. Masih kita bisa pakai. Oke. Nah, langkah selanjutnya tinggal ini sudah kalau siswa sudah tergabung, Bapak Ibu yang bergabung di kelas kemarin di WFH sudah melihat tugas barunya. Itu tugas, oh ya saya lupa tadi. Mungkin mudah-mudahan ada yang mengingatkan. Oke, sharing kelasnya tadi lupa. Jadi untuk sharing kelasnya sama kayak kemarin. Ini untuk kelas sharing kelas ada 2 cara. Ini ya, saya kembalikan dulu, ulang. Jadi begitu kelasnya dibuka, ini ada beberapa kelas kok. Ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Ini kebetulan sekolahnya sudah saya buatkan SMA 3. Nanti teman-teman SMA 3 yang kebetulan bergabung tinggal gabung aja. Tinggal cari kelasnya yang mau di-sharing, oh kelas 1A. Nanti muncul kelas 1A yang di ruang sebelah kanan. Sekarang saya mau teman atau siswa bergabung ke sini. Nah ini mungkin satu kelebihan yang dibuka oleh siswa kemarin, dojonya kan harus kita yang membuat. Nah di sini kita bisa sharing. Sharingnya atau apa namanya mendaftarkan siswa ada 2 cara. Ada apakah menggunakan email, Google account, atau tanpa Google account. Kalau tanpa Google account berarti ada 2 cara lagi. Ada share device, kode nanti. Saya coba aja. Nanti, nah ini siswa akan dapat kode seperti ini kalau share device. Atau dia scan langsung dengan alatnya, jadi dengan HP-nya. Nah di scan dia udah masuk ke kelas ini. Masing-masing kelas akan punya barcode sendiri. Ini untuk anak-anak yang belum punya Gmail ya, account. Kalau saya tingkat SMA, ya udah punya account, berarti saya pakai yang cara 1. Langsung anak-anak yang login sendiri dengan akunnya sendiri. Sama seperti kemarin saya tinggal sharing email kayak itu dengan kode tadi. Jadi apa yang saya sharing kemarin di grup seperti itulah. Jadi dia tinggal login dengan akun Gmail, kemudian masukkan kode, dia udah masuk ke kelas ini. Demikian juga untuk ke orang tua. Dia sama teknisnya. Oke, ini settingan kelasnya silakan diatur. Nama kelasnya, kemudian grade-nya.
gurunya juga bisa diatur. Misalnya, katakanlah ini saya bikin sistem untuk sekolah. Saya buatkan kelas satu, katakanlah ini mungkin untuk admin ya, bisa dibuat seperti itu. Yang 1A siapa ngajar, tinggal undang aja, invite, ya akan masuk ke kelas ini. Atau gunakan sebagai co-teacher. Jadi ini. Kemudian, jadi bisa dibuat oleh admin ini untuk sekolah. Jadi sekolahnya buat kelas sendiri-sendiri, 1A, 1B, 1C, undang kelasnya untuk di 1A, gurunya siapa, diundang email. Kemudian tampilan ini, dan seterusnya. Manage student, kalau ada yang gini bisa diatur siapa yang di-delete dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sini yang saya bilang tadi. Oke, folder. Jadi portofolio siswa akan ada di sini nanti di folder-folder khusus. Oh ya, saya lupa dari atas. Ini kalau diberikan akses kepada orang tua. Jadi orang tua bisa diundang. Kalau tanpa orang tua boleh. Termasuk kelasnya atau ini juga bisa dibuatkan blog. Nanti begitu kita kasih umpan balik, kemudian kita posting tugasnya yang bagus. Nah, ini seperti pajangan lah kalau di kelas ya. Tugas yang bagus kita pajang. Nah, ini seperti itu. Yang bagus kita pajang di blognya, kita publish sehingga oh ini contoh yang terbaik, sehingga yang lainnya bisa mengakses. Oh, kemarin saya salahnya ini, oh ternyata ini. Nah, seperti contohnya lah. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di dasar mungkin ngerti. Jadi tugas-tugas terbaik kita pajang dalam papan penghargaan. Nah, ini seperti itu contohnya. Bisa dipublish di blog. Jadi dibuatkan blog, nama blognya ya karena ada masih numpang di SISO kelihatan. Nah, ini yang kemarin sebenarnya saya bisa buka ya, cuman sekarang sudah dikunci. Nah, ini kemarin saya udah buat sebenarnya. Untuk praktek 1, dia pemilihan alat dan bahan, kolaborasi, kreativitas, critical thinking, disiplin waktu, mengumpulkan tugas. Nah, kalau di praktek mungkin K3S nilai juga, termasuk pelaporan bagaimana presentasi. Ini sebenarnya sudah saya buat, tinggal ngambil-ngambil aja. Sangat saya sesalkan ternyata dikunci, padahal saya udah siap. Tapi tapi untuk kelas-kelas lain udah jalan sebenarnya. Ini ya, jadi kita bikin skill. Tetapi ini kita bisa buat di kelas 1, 2, 3. Nanti saya sharing lagi. Oke. Saya kira itu untuk SISO sampai dengan sharing dan fitur-fitur yang lain. Kemudian aktivitas kita akan bisa ngecek di sini. Saya contohkan kelas yang udah jalan ya. Sambil 10 IPA 1 ya. Ini 10 IPA 1, aktivitas di 10 IPA 1. Ini beberapa tugas yang sudah saya sharing dan kita akan bisa lihat siapa aja yang sudah merespon. Nah, ini akan kelihatan. Oke, untuk tugas proyek desain grafis misalnya. Yang sudah merespon misalnya ini Dewa Ayu Putri, Kadek Viola dan seterusnya. Kan kelihatan kita tinggal centang. Nah, ini kita tinggal memberikan respon sebenarnya. Ini apa videonya ya? Oh ya. Sorry. Jadi kita bisa ngecek satu-satu termasuk memberikan umpan balik. Nah, ini akan kelihatan siapa yang sudah merespon. Oke, itu contohnya di masing-masing kegiatan kita akan bisa melihat siapa aja yang sudah merespon. Nah, ini karena di kelas ini saya ngajarnya 2 mapel, fisika dan prakarya. Saya upload aja samaan, cuman dengan gini berbeda. Mereka pasti ngerti lah, tinggal saya kasih kode. Nah, ini gravitasi Newton pasti untuk fisika. Sehingga kode kelas kita nggak buat banyak, cukup 1 aja, kelas 10 IPA 1. Kemudian mapel yang saya ajar tinggal kasih kode untuk prakarya, saya kasih kode mungkin temuan 1 dan seterusnya. Tapi yang kebetulan hanya ngajar 1 mapel, ya mungkin bisa ditambahkan biar nggak bingung. Ini seperti ini saya kebetulan yang ngajar prakawi aja, prakarya saya tambahkan itu. Oke, itu untuk
memberikan umpan balik di tugas yang udah dikirim. Ini mungkin chatting yang dari siswa, diskusi global ya, bisa temennya ngasih informasi oleh. Ini sebenarnya skill yang saya sesalkan tadi. Sebenarnya kita bisa lihat untuk skill 1 kolaborasi. Nah ini laporannya. Ini laporannya siapa tugas-tugas yang sudah terpenuhi sesuai dengan skill yang kita minta. Katakanlah seperti ini, di communication saya ada ngasih 3 tugas berbeda untuk penilaian atau yang menilai tentang communication. Dia sudah memenuhi 3. Di teman yang lain masih 2, ini ada yang belum terpenuhi. Ini bisa dilihat apa aja yang sudah dia penuhi. Oh, untuk bagian ini. Ini sudah saya berikan atau saya kasih umpan balik bagian itu. Nah ini blog kelasnya. Siapa yang saya anggap tugasnya bagus, saya tampilkan di blog. Anak-anak bisa mengakses, masuk bisa komentari. Oh ini, nah kebetulan kalau tugas kelompok saya ginikan 1 aja. Oke, ini tugas kelompok. Kebetulan ada presentasi. Saya ide saya kita tidak perlu lagi bawa LCD di kelas. Cukup masing-masing kelas yang sudah ngupload saya posting di blog. Cukup 1 aja. Kemudian pas presentasi kelompok ya tinggal buka blognya, itu isi presentasi temennya. Jadi tidak perlu lagi buka proyektor, dia tinggal buka blog. Ini perwakilan kelompok saya posting PowerPoint-nya. Jadi meringankan untuk membawa LCD ke sana kemari. Jadi anak-anak tinggal mengakses ini. Oke, untuk kelompok ini sudah ada di blog, silakan dibuka. Sekarang dia presentasi. Jadi sambil menonton di HP-nya, mungkin di laptopnya. Nah itu 1 meringankan tugas saya bawa laptop ke sana, bawa laptop maupun bawa LCD. Oke, itu yang saya sharing tentang SISO. Kemudian kalau kelas 1, 2, 3 hampir mirip. Saya pakai oke, ini kelas 1, 2, 3 mungkin saya tampilkan videonya sedikit. Masih ada waktu ya, oke. Ini kelas 1, 2, 3. Cara kerja dan lain-lain hampir mirip. Cuman ini ada beberapa kelebihannya. Satu hampir mirip dengan di kelas dojo. Bisa ngaca. Nah ini hampir agak ke dasar ya. Jadi masih bermain-main dengan emoticon. Kemudian kehadiran kita bisa pakai di sini, papan tulis, kemudian pengumuman, dan umpan balik, terutama umpan balik ke siswa. Ini umpan balik ke siswa, kita bisa ngasih selamat, kita ngasih dengan kode wow. Dan di laporan siswa akan kelihatan berapa kali wow dia dapat, kehadirannya di mana. Jadi masing siswa. Sebentar saya tampilkan. Nah, sama kayak tadi, masing-masing siswa akan dapat kode, termasuk orang tua. Jadi private message, mengirimkan file, link, dan seterusnya. Jadi ini komunikasi dari guru ke siswa, komunikasi dari guru ke orang tua, sangat intens. Nah ini salah satu pilihan lain, ini namanya kelas 1, 2, 3. Bagaimana memulai? Silakan nanti Bapak Ibu lihat di YouTube-nya. Ini ya, saya putarkan satu lagi. Ini memulai kelas 1, 2, 3. Jadi ada umpan balik, ada bentuk wow dan seterusnya. Ini sebagai guru, silakan masukkan email, password. Kalau mau buat organisasi sekolahnya silakan dibuat. Kemudian sama kayak tadi membuat kelas sekarang. Bisa berbasis kelas, bisa berbasis mata pelajaran.
Kalau dasar untuk SD mungkin kayaknya berbasis kelas. Ini ada dua tipe, ada klasik dan yang terbaru. Nah ini kayaknya apa namanya, apa ya saya bilang ya, pengaturan awal, bikin profil siapa aja dan seterusnya. Di nama-nama siswa bisa diketik sendiri sama kayak Dojo tadi, bisa juga siswa yang daftar sendiri dengan email. Nah ini ada skill-skill yang kita mau nilai sama kayak tadi yang saya bilang di SISO, partisipasinya apa dan seterusnya. Dan nampaknya di sini bisa kita tambah nanti, tidak mesti ini aja. Saya tadi coba-coba ada bisa ditambah. Kemudian kesehatan itu bisa dicek, siswa bisa biar lapor dia, saya sakit bu, bisa jadi dia nak lapor dia tinggal tulis sana. Nah, ini rekornya ke orang tua apakah disampaikan atau enggak. Dan ini ya, semacam award untuk siswa. Nah ini untuk masuk ke kelas ya, atau ke sekolah. Jadi aku di sini, tadi di kelas ini buka, tinggal start. Itu singkatnya, saya ulang sedikit. Jadi kalau di kelas 1, 2, 3 ini mungkin sudah lebih tinggi grade-nya. Kita bisa bermain sebagai sekolah. Jadi ada admin, sama kayak tadi di SISO, boleh membuat satu sekolah, satu admin. Di SISO tadi saya udah buat nama sekolahnya SMA 3 Singaraja. Di sini juga demikian, kita bisa buat satu admin yang digawangi oleh sekolah. Nanti admin ini membuat kelas-kelas, kemudian tinggal buatkan kode. Walaupun ini masuknya masih sebagai teacher ya. Ini saya masuk sebagai teacher. Di login sama kayak tadi, tinggal proses pendaftaran. Kemudian membuat kelas. Ini saya coba tadi membuat kelas, saya yang tadi belum sempat nge-share. Nah ini udah kelasnya, kemudian ini dalam tampilan admin ya, dalam tampilan admin. Kalau di tampilan gini lebih simpel lagi. Udah sama persis, ini setting siswa, kalau mau menambahkan siswa, mau diketik sendiri, atau siswa bisa, nah ini kalau mau diketik sendiri boleh, kita yang mengetikkan, atau kita sharing kode aja. Jadi bisa di-sharing kode aja. Saya contohkan ini, ambil settingannya. Ini sharing. Jadi share kelas. Tapi dia harus login dengan ini atau sharing dengan student, kode download bareng kode student. Nah ini kalau dibuatkan kode khusus biar enggak sembarangan, atau kode kelas kayak tadi. Ini settingan kartu, skill yang kita nilai bisa diubah ternyata, atau bisa ditambah, sehingga kalau Bapak Ibu mau menambahkan misalnya yang lain ya, sampel card-nya silakan ditambahkan. Nah ini silakan diutak-atik misalnya untuk tampilan, untuk kreativitas boleh. Silakan cari kartu yang jenisnya. Nah ini gini kelasnya, main-main dengan apa namanya, ini no card, sorry. Ada new card, ada no card ya. Jadi ada umpan balik positif, ada umpan balik negatif. Silakan nanti dikondisikan. Ini untuk siswa untuk menambahkan sendiri. Kalau sharing tinggal ini aja. Oke. Hampir sama, tidak ada yang perlu gini. Ini ada tutorialnya, nanti saya sharing PDF-nya ada. Langsung saya sharing PDF-nya ya, tutorial PDF. Kemudian
nah ini agak lengkap, ada pengumuman, ada papan tulis atau papan apa namanya blackboard. Kita bisa membuat ini, anak-anak akan langsung bisa melihat nanti dicoret-coret di sini. Jadi ada papannya. Kemudian timer, misalnya Bapak Ibu ngasih ulangan di kelas, ya kita tambahkan timer biar anak-anak tertib paham waktunya. Ini bisa dibuat timernya. Kemudian pengaturan kelompok. Ini kelas goal, membuat apa namanya target kelas tahap 1 dan tahap 2. Apa yang kamu lakukan di kelas ini pertama kali. Ini saya juga belum begitu banyak mengeksplor ini karena kemarin fokusnya di SISO. Kemarin ini terbatas. Waktu setahun lalu saya sempat buka, ada batasan kalau tidak salah beberapa fitur tidak bisa kita gunakan. Ternyata sekarang dibuka full. Sehingga kita coba eksplor sama-sama lah nanti. Kemudian mengacak kelompok juga bisa nanti sama dengan di Dojo. Oke, saya kira kita coba nanti eksplor lebih lanjut tentang kelas 1, 2, 3 ini, karena saya kemarin masih bermainnya di SISO. Ini sebagai pembanding aja untuk teman-teman, jadi biar ada pilihan lain. Saya sengaja buatkan itu, Bapak Ibu tinggal mencarikan pilihan. Sama seperti tadi konsepnya, kami menyediakan pilihan-pilihan. Kemarin Bapak Ibu belajar tentang Google Form, besok saya sharing tentang suhu, membuat form dengan suhu. Sehingga mana yang Bapak Ibu nyaman, mana yang Bapak Ibu lebih senang menggunakan, silakan. Nah, ini untuk LMS, katakanlah e-learning LMS berbasis smartphone. Silakan Bapak Ibu pilih, ada Dojo, ada kelas 1, 2, 3, ada SISO, ada lagi mungkin yang banyak yang lain kok. Tinggal Bapak Ibu coba kalau bahasa saya ngoprek ya, coba dicoba saja. Saya tampil, kalau di HP saya itu banyak, saya coba habis install, nggak cocok, install lagi. Oke, untuk di HP, silakan Bapak Ibu nanti install, ada teacher kelas 1, 2, 3. Itu untuk gurunya. Ini saya contohkan. Bentar. Ini saya pakai emulator ya Bapak Ibu kalau mau menampilkan Play Store di laptop, namanya emulator. Ini kelas 1, 2, 3 untuk siswa. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, saya udah masuk 1, kemudian saya coba kasih wow. Ya, jadi bahasnya umpan positif, saya kasih 1. Umpan positifnya tentang dia bisa melihat sini. Ini tampilan siswa ya. Sayang kemarin saya belum sempat sharing. Jadi siswa bisa melihat dia dapat wow di mana. Oh, ternyata dapat outstanding teamwork. Jadi ada nilai positif dari teamworknya. Hariannya apa ya dia bisa lihat. Jadi ini umpan positif dan negatif. Tapi seperti tadi Bu Ika, kalau bisa yang positifnya aja tampilkan. Kemudian juga bisa melihat papan informasi, papan pengumuman. Jadi kalau ada terbaru dia akan dapat katakanlah notifikasi tugas terbaru. Mungkin saya demokan 1 tadi ya ini yang saya kirim tadi, dia dapat kiriman langsung, dia ada video. Ini yang saya kirimkan tadi lewat guru ya. Sekarang dalam tampilan siswa. Polling juga bisa, kuis juga bisa dibuat di sini, kuis sederhana. Oke, coba kita buat ini jadi papan tulis. Apakah anak-anak terlihat? Oh, ini dalam tampilan admin ya, masih admin, sorry. Nanti siswa juga akan bisa melihat. Waduh, agak berat. Oke, nanti coba kita demokan. Kayaknya HP saya agak berat. Nggak bisa mengakses. Ini co-player memang agak berat. Oke, saya kira itu yang
sedikit saya buka sebagai pemateri, pengantar materi. Jadi ada dua, ada siswa dan kelas 1, 2, 3. Kalau saya sarankan, coba Bapak Ibu explore kelas 1, 2, 3. Share PDF mungkin. Oke, saya ubah dulu ke mute. All participants are unmuted. Terima kasih Pak Dekmep. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru hebat, ya, paparan yang sangat bagus sekali dari Pak Made Mahendra Eka Purusa tentang dua tools e-learning, yaitu tentang SISO dan kelas 1, 2, 3. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa melihat chat di iPhone saya, mungkin karena gangguan sistem, kurang tahu saya dari beberapa hari kemarin. Silakan Bapak Ibu menyampaikan kalau memang ada pertanyaan, tuliskan di chat atau sampaikan pertanyaan langsung. Saya mohon maaf tidak bisa saya bantu ya. Silakan. Oke, saya bantu yang udah nuliskan di chat room. Sebentar Bapak Ibu yang mau bertanya langsung tuliskan dulu di mau bertanya langsung biar kita lebih tertata ya. Pak Agung Lera menuliskan di chat room untuk sekolah menengah sesuai kayaknya. Nggih, silakan nanti dicoba dieksplor lagi. Pak bagi linknya untuk kelas 1, 2, 3. Oke, nanti saya sharing termasuk PDF-nya. Kalau linknya di kelas 123.ac ya, kalau nggak salah tadi. Sama tutorial di YouTube ada. Bu Mila tinggal searching kelas 1, 2, 3 banyak. Oke, nanti saya sharing di grup juga. Lebih mantap dari Google Classroom. Kayak sama aja Bu. Tinggal dikombinasikan, lebih lanjut lagi. Tadi kayaknya Bu Ika itu trik Bapak Ibu kalau mau menang, jangan terpaku satu tool, jangan terpaku satu media, kombinasikan. Kayaknya itu yang salah satu trik. Kalau kemarin Bu Ika-nya kan Google Classroom dikombinasikan dengan kelas dojo. Silakan coba cari kombinasi. Oke, bagus juga ini Pak, ini senior saya. Nah, karena Korti ya. Pak Wayan Suryase, bagus juga siswa. Silakan dicoba nanti. Oke. Silakan coba kita, waduh, masih keliling ini. Saya nggak bisa baca. Bentar. Ada, oke, bentar. Lari gininya. Sebentar, tidak bisa lihat. Apakah sudah pernah disampaikan tentang Google Suite for Edu? Oke, nanti Google Suite for Edu, kalau ada ruang Pak Nyoman Putri. Boleh nanti sharing Pak. Oke, PDF nanti saya sharing. Domain sekolah. Ya, ini harus punya domain sekolah. Bertanya Pak, bisa untuk file yang dikirim oleh siswa ke guru, kita hapus apa-apa yang disimpan siswa di akunnya juga terhapus. Ini basisnya ke gini ya, kalau sudah terkirim berarti kan katakanlah di share. Kalau terhapus pasti terhapus juga kok dia. Oke, yang bisa dibuatkan admin itu yang siswa atau kelas 1, 2, 3 tadi agak putus-putus. Oke, Bu Dewi Januari, keduanya bisa. Jadi mungkin di siswa Bapak Ibu login dulu sebagai katakanlah admin, kemudian bikin kelas sendiri, dibikinkan katakanlah kelas untuk SD ya, kan ini kelasnya kecil atau gurunya sedikit, kita bisa jadi admin, buatkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tinggal diundang gininya gurunya. Tapi kalau saya sarankan lebih baik kalau gini gurunya sendiri ya yang login nanti. Ada baiknya dibuatkan satu admin. Kelas 1, 2, 3 kayaknya lebih enak dibuatkan admin, biar tertata. Kemudian Pak Wide, tentang gini udah. Tentang Oke, saya kira itu sudah Pak Gusti. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan. Silakan Bapak Ibu
Kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan on mic sendiri. Untuk kompetisi yang jelas, lengkap, dan terlaksana, saya kemarin kombin kelas dojo, krisis, video. Silakan Bapak Ibu untuk materi yang sangat bagus kali ini. Ya, ini Bu Ika Desi membagi tipnya ya. Kemarin dia juara. Jadi untuk kompetisi yang jelas lengkap dan terlaksana itu syaratnya. Yang dikombinasikan kemarin dia kelas dojo, kuisis, video pembelajaran. Video pembelajaran itu matematika dilengkapi dengan panduan RPP, LKS kuis. Nah, ini cukup lengkap ini. Oke, itu terima kasih Bu Ika Desi atas sharingnya. Ada lagi mungkin teman-teman, bagaimana cara menyematkan link untuk absen ketika membuka kelas dalam pembelajaran daring? Tinggal disematkan mungkin di pengumuman bisa, mungkin kalau Bapak Ibu merekam, mungkin dalam rekaman suara bisa. Kan di pembelajaran daring kalau Google Classroom kan ada pengumuman di sana, mungkin disematkan. Atau pas misalnya pakai Zoom meeting ya tinggal disampaikan langsung di chatnya. Atau seperti tadi Bapak Ibu linknya disampaikan lewat WA group. Kayak tadi kita kan saat ini kan linknya sama ya, SID garing presensi WIB. Tokennya yang disampaikan waktu pertemuan. Linknya biarkan aja. Itu mungkin teknik trik-trik aja sih. Jadi untuk tokennya disampaikan saat pertemuan, sehingga yang pertemuan kayak gini dia yang tahu token gitu. Itu mungkin trik-trik saya kalau Pak dengan betul. Mungkin ada lagi teman-teman, silakan yang mau on mic. Silakan Bapak Ibu yang mau on mic, silakan. Oh ya, sorry. Untuk gininya sambil ngisi. Untuk presensinya saya bacakan aja ya. Tokennya WIB 209420. WIB 209420. Ya, WIB 20 huruf kecil ya. Sensitif biasanya. WIB huruf kecil, WIB 209420. Presensi udah buka. Apa masuk? Oke. Begini Pak, saat sekarang ini kan bagi virus corona, cuman kendalanya materi Pak kan bagus, cuman kendalanya pada sekolah kami anak-anak itu belum bisa praktis itu Pak, gimana caranya? Ulang Bu, coba belum putus-putus. Jadi kan kami kan tinggal di Sumbar itu bukan di daerah perkotaan. Nah, jadi untuk pengguna aplikasi seperti ini, saya rasa itu kan baru bagi anak-anak. Jadi bagaimana cara kami pengajaran kepada anak-anak, Pak? Oke. Nah ini memang karena. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sandra Dewi. Ini ternyata dari Sumbar juga ada gabung. Ya inilah dunia gini ya, karena beberapa teman juga sharing seperti ini yang kita temu. Mudah-mudahan nanti Bu Sandra Dewi ada hal yang bisa di-sharing. Jadi karena temanya e-learning, jadi seperti tadi kita coba membagikan tools yang mungkin bisa di-sharing. Cuman bahasa saya, katakanlah kalau seperti tadi ya, saya kan kalau di saat sekarang mungkin agak terlambat, tapi kalau bisa dimaksimalkan, mungkin gini kalau bahasa saya. Seharusnya sistem ini kita bangun di awal. Seperti saya sekarang siswa tinggal udah kirim, jadi udah ready dia. Penggunaan tools siswa sudah siap. Jadi karena saya udah kondisikan jauh-jauh sebelumnya. Sehingga saat seperti ini mereka sudah tinggal pakai aja, seperti tadi saya bilang merdekanya guru-guru kreatif. Seperti Bu Ika udah tinggal pakai aja, siswa nggak belajar lagi. Tetapi untuk Bapak Ibu mungkin sekarang coba pilih mana yang
menurut Bapak Ibu kayaknya bisa diikuti oleh siswa. Siswa boleh katakannya tidak terlalu ribet mempelajarinya. Bapak Ibu juga menjelaskan tidak terlalu ribet. Makanya tadi saya coba sharing beberapa pilihan. Kalau seperti tadi Bu Ika mungkin hanya menyampaikan itu aja, wah atau berat ini, mundur duluan. Nah ini sekarang saya kasih pilihan, coba kelas 1, 2, 3, coba SISO, coba Ibu bandingkan kira-kira mana yang gini. Tapi kalaupun misalnya agak sulit ya udah cari yang lain, cari yang mungkin lebih sederhana saja. Jadi tidak harus gini ya, kita coba memberikan tool-tool alternatif, makanya judulnya itu. Itu mungkin Bu Sandra, tapi seperti yang saya bilang dari awal tadi, seperti pertanyaan dari staf atau jawaban dari staf Telkom tadi, anggaplah sekarang Bapak Ibu menyiapkan senjata baru. Siapa tahu ke depan doa kita juga bersama sih, ini berakhir, kemudian Bapak Ibu bisa kita tatap muka lagi kembali, silakan coba di sana diaplikasikan. Oh saya kemarin dapat senjata ini loh, coba kita aplikasikan di sana. Ya siapa tahu ke depan ada situasi kayak gini juga yang tidak bisa kita duga, Bapak Ibu sudah siap duluan. Itu harapan saya. Jadi itu Bu Sandra Dewi, terima kasih sudah berkenan bergabung ini dari Sumbar. Silakan ada lagi teman-teman. Iya, terima kasih Bu Sandra Dewi dari Sumbar sudah menyempatkan diri untuk ikut. Kalau ada lagi Bapak Ibu guru hebat yang bertanya, silakan. Katanya ada di chat room, kita coba buka dulu. Ada chat 3. Manfaatkan kesempatan ini. Ini kesempatan baik kita berdiskusi, kita berbagi. Sebentar, ini ada dari pertanyaan Bu Prima Yanti. Ini kepala sekolah TK kayaknya. Sudah, bentar. Saya ambil dari atas dulu ya. Dari Pak Wargito 2 Tuban. Pak Dekmep, adakah aplikasi pre-screen capture yang durasi lebih lama daripada screen capture? Oke, nanti coba saya gini kan. Kalau screen capture untuk video ya, screen capture video kayaknya ada kalau kemarin saya pakai Facetune ya. Screen capture video kan ya, Facetune, Filmora juga kayaknya itu sudah maksimal. Kalau saya biasanya mainnya di Facetune. Oke, itu sharing sedikit di luar topik. Nah apa? Bu Prima Yovanti, ini kepala sekolah TK. Berarti kelas 1, 2, 3 baiknya dipakai oleh guru masing-masing atau di manage penggunaannya satu admin. Kalau saya sebaiknya dibuatkan dulu untuk sekolah. Nanti biar, nah seperti Ibu kepala sekolah kan, seperti bahasa kemarin LMS, Bapak Ibu bisa ngendel, oh ini sekolah ini bisa lihat sudah untuk katakanlah PAUD 1, PAUD A, PAUD B ya namanya. PAUD A yang ngajar A, apa saja yang dilakukan, Ibu bisa monitoring di sana. Jadi sebaiknya dibuatkan satu dulu, kemudian setelah katakanlah kelas PAUD A, kelas PAUD B, atau kalau memang gurunya berbeda-beda, mungkin buatkan akun untuk gini, suruh dia join ke sistem Ibu itulah, sehingga Ibu bisa monitoring seperti tadi. Kalau sebagai kepala sekolah ini kayaknya sangat bermanfaat untuk kepala sekolah, termasuk komunikasi ke orang tua ya. Itu mungkin Bu Prima Yovanti. Mungkin kalau ada umpan balik boleh langsung on mic aja. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada waktu masih, silakan. Oke, saya sambil menunggu yang mau on mic, ini ada dari Pak Inyoman, Pak Inyoman Putri ya benar. Sebentar saya. Pak Nyoman Putu Sutirte. Oh Pak Putu Sutirte, ini terpotong ya. Pak Putu Sutirte, sorry. Toolnya Pak Dek apakah bisa diganti dalam bahasa Indonesia? Ya sementara ini yang dari 3 di sharing tadi kebetulan belum ada pengembang dari Indonesia. Belum ada yang bermain dari Indonesia, ini kebetulan ketiganya bahasa Inggris semua. Ya, ini biasanya gini Bapak Ibu, tergantung pasar. Dulu waktu WIB FCC saya intens gunakan, teman-teman intens sharing, kemarin sudah sampai session 30, 32, jadi tiap minggu kita sessionnya jalan, sempat FCC-nya bahasa Indonesia.
karena intens digunakan. Tetapi sekarang hilang karena mungkin jarang digunakan ya oleh pasar di sana. Nah sekarang coba aja kita gunakan dulu bersama-sama. Mereka melihat pangsa pasarnya ternyata bagus ini, ternyata banyak yang pakai, pasti akan dibuatkan bahasa Indonesia. Sama dengan kemarin ya aplikasi LAK, kan belum juga, tapi dia sudah akan mengembangkan lagi karena dia belum tahu pasar di Indonesia. Saya kira biasa itu jiwa bisnis. Kalau nggak ada peminatnya ngapain dibuatkan, rugi juga gitu. Coba kita gunakan bersama-sama, mudah-mudahan tool bahasa Indonesia akan dibuatkan segera. Saya kira itu Pak Putus Tirta. Terima kasih pertanyaannya. Ketut, saya bacakan langsung ya Pak Putu, karena ini Bapak nggak bisa melihat. Pak Ketut Sudarme. Seperti apa ya Pak Dek bilang? Seperti apa yang Pak Dek bilang, kita sudah menggunakan Google Classroom, tapi anak maunya menggunakan chat WA. Kan bisa digunakan sebagai daring nih. Kalau WA sih bisa, cuma kesulitannya nanti di pelaporan, di dokumentasi. Contoh ribet nanti kalau saya bilang, katakanlah WA group. Sekarang anak klangkling ting dan itu contohnya kayak gitulah. Jadi tidak akan terkontrol. Walaupun dipaksakan satu arah ya, bukan lagi e-learning ya. Tetapi kalau saya buat grup, ini teknik aja sih sebenarnya. Kalau kita bisa mengajarkan siswa literasi media seperti membuat grup yang tertib, contoh seperti sekarang grup IG itu kan saya udah tertibkan. Kalau ada hal-hal penting baru di-sharing yang berhubungan dengan grup. Nah, itu kadang-kadang kita kan out control ya. Sharing A, sharing B. Bukan hanya siswa aja kok, kita juga kadang-kadang gitu. Grupnya tentang katakanlah pendidikan, tapi yang di-sharing jual A, jual B, diskusi A, diskusi B. Kadang itu yang mengganggu. Kalau itu bisa diliterasinya bisa aja kok. Karena yang paling mudah kan WA group. Cuma kita ajarkan dengan baik anak-anak. Oke, saya kira itu Pak Sudarmo, bisa aja kalau memang itu yang baru anak-anak kuasai ya maksimalkan itu aja, cuman dibuatkan regulasi aja. Cuman yang repot mungkin Bapak kita sendiri mengumpulkan file, karena kan itu coba dikombinasikan dengan yang lain. Misalnya POM, untuk mengumpulkan tugas di POM misalnya lebih rapi lagi. Oke, itu mungkin kemudian minta tutorialnya Pak. Oke, nanti sebentar yang carikan. Tapi mohon maaf, kayaknya kelas 1, 2, 3. Mudah-mudahan sebentar ketemu yang versi bahasa Indonesia tutorial. Pak Dek bisa nggak kasih ringkasan aplikasi apa aja yang harus diinstal dan aplikasi mana saja yang bisa dipakai? Link biar kami bisa memilih agar bisa memberatkan. Oke, nanti mungkin saya coba buatkan rangkumannya. Pak Dek, chat di HP tidak kelihatan. Apinya nanti. Kalau chatnya tidak kelihatan, bisa bertanya langsung, Pak. Silakan, Bapak atau Ibu. Oke, mungkin tokennya kayak enakannya token ya. WIB 20940. Dan lagi token resensi 902420. Udah bagus Pak Sudarmo. Kombinasikan YouTube, modul, itu udah dimaksimalkan itu aja. Itu yang saya bahasakan tadi, apa yang sesuaikan dengan sikon, situasi, kondisi, kenyamanan Bapak Ibu. Kami coba mencarikan pilihan-pilihan. Kata-kata anggap ini senjata baru nanti. Baik, itu Pak Sudarmo, kayaknya itu bisa dilanjutkan aja. Oke, teman-teman, ada lagi yang bertanya? Mohon yang Bapak Ibu guru hebat, jadi terima kasih banyak sudah mengikuti apa yang coba kami sampaikan. Sekali lagi saya coba mengantarkan materi sebagai pemateri apa yang pengalaman yang saya sharing. Kemudian mungkin kalau saya sekarang mencoba-coba tadi membuat halaman di Facebook namanya ngopi gratis, jadi ngoprek.
ngoprek aplikasi pendidikan gratis. Jadi saya coba beberapa aplikasi yang kayaknya bermanfaat untuk kita dan tentunya gratis, coba upload di sana. Kemarin sempat ketemu dengan absensi gratis ya dengan barcode. Jadi coba kita manfaatkan apa yang ada, apa yang sudah Bapak Ibu kuasai. Kemudian kalaupun ada hal baru, tidak masalah, kita anggap sebagai senjata kita sebagai guru untuk kalau ada ruang lebih terbuka kita bisa sharing ke anak-anak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Putu. Baik, demikianlah paparan yang gamblang setelah dijelaskan dua tools yang membantu kita dalam kegiatan e-learning, yaitu SISO dan kelas 1, 2, 3. Dengan berakhirnya paparan ini, maka berakhir pula kegiatan kita. Namun sebelumnya mungkin ada kekeliruan saya, baik yang sengaja ataupun tidak. Saya dengan tangan terbuka, saya mohon maaf. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.